Ya, paham dah nih? Tadi amarah, dia tahu keburukannya itu ingin jauh pada Allah Ta'ala. Jadi rumus yang perlu kita adalah dengan ilmu. Yang dominan di situ adalah ilmu pakai, yaitu kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil itu. Berarti harus paham ilmu pakai. Yang kedua adalah tentang nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini keburukannya adalah penyakit hati yang dominan bercokol. Jadi kalau kita nak bunuh satu persatu tak bisa, kecuali dengan amaliyah ikhlas. Ketika kita melaksanakan amal yang baik, geritik hati, tanya apakah dah terpenuhi syarat ketentuan berdasarkan ilmu pakai. Udah sah, udah yang lain tuh udah tidak mungkin lagi dia muncul, walaupun baru ikhlas tingkatan dasar. Nanti meningkat ikhlas ini bisa kita pelajari ya. Nah, ya. Karena udah paham di situ, ya, udah mulai ikhlas walaupun sedikit, baru Allah akan naikkan posisi kita ini di makam nafsu malhamah. Nafsu malhamah kemarin ini kan intinya yang terbesar nih kan penyakitnya adalah tentang was-was. Ya, yang berat nih. Tapi bagaimana menghilangkannya? Karena ini prospek ibadahnya dah banyak nih presentasinya, tapi was-wasnya tinggi. Cuma bagaimana menghilangkannya? Konsep yang paling di sini yang perlu diisi adalah dengan ilmu tauhid yang paling dominan, harus menguasai. Karena ilmu pakai kita dah jelas di makam lawamah kita dah tahu betul tadi tentang hak dan batil. Tapi di sini adalah tentang ilmu tauhid yang dominan. Apa itu? Yaitu kita tentang mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan asma Allah, dan mengesahkan af'alullah. Di sini ini letaknya nih, di makam malhamah. Tanya hati kita, tanya geritik hati kita. Kalau kita belum bisa yang namanya mentauhidkan Allah, berarti kita belum didudukkan Allah di makam yang namanya malhamah. Ini ukurannya ini. Meskipun ibadahnya dah rajin, karena serban bukan ukuran. Ya, pakaian sunnah putih bukan ukuran. Meskipun kadang-kadang orang tidak bersongkok, tidak apa, tapi ke hatinya tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengesahkan Allah dengan pelajaran tauhid kita kemarin. Di sini berarti kedudukan perjalanan rohani kita sudah di makam malhamah. Di sinilah kedudukan hakikat kehambaannya dah tinggi. Karena udah segala sesuatu perbuatan Allah. Yang baik-baik nama Allah. Yang tampak kebaikan Allah. Macam mana lagi? Nih, kalau kita mengukur di mana ya posisi kita saat ini, itulah dengan ilmu seperti itu mengukurnya. Ya tentu di makam malhamah ini karena kita sudah merasakan sifat kehambaan kita yang tinggi, tidak ada punya daya dan upaya, maka di sinilah level yang paling besar dominannya adalah tadi itu amaliyah tauhid utama. Kalau amaliyah fikihnya adalah taubat dan banyak-banyak berdoa. Berarti kalau orang banyak berdoa itu, di level sini dia masih. Doanya pun harus kita lihat. Doa itu punya tingkat kelas juga. Ada doa awal muslimin kan. Kalau doa yang awam-awam itu, amal yang awam-awam itu pasti intinya banyak nuntut agama, ataupun bahasa kasar kata Gus Baha, nuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri-cirinya. Mengamalkan ini dapatnya. Itu masih rendah ya. Maka masih rendah itu jangan kira tinggi ya tuh. Karena kita masih nuntut agama, nuntut Allah kita. Secara kasar kita nuntut Allah, malu kita.
Paham nih tentang tiga tadi nih? Kita masih bicara inilah. Kalau udah paham di sini baru kita naik ke tingkat yang mutmainah. Ini mutmainahnya berat lagi dah nih. Ini aja nih, ya konsep nih yang perlu diketahui betul kritik hati kita ini. Keburukan yang ada ini di level mana, kebaikan yang ada pun di level mana. Karena antara buruk dan baik pasti Allah ilhamkan kepada hati manusia. Apakah dia seorang yang udah berserban, udah taat betul, ataupun orang yang masih awam, pasti ada kritik itu, kritik keburukan dan kritik kebaikan. Nah, tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Karena nafsu ini ibaratnya kuda yang sangat liar. Ketika tidak ada tali penunggangnya, habislah kita. Kita tidak mahir mengendalikannya, habis kita lantung-lantungkannya kita. Seperti itulah nafsu. Nah, makanya kita perlu tahu kritik hati supaya kita jangan dikendalikan oleh hawa nafsu.